Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, kita baca soalnya, perhatikan gambar berikut. Untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui kota P atau Hi. Jarak sebenarnya kota A ke kota Hi adalah 12 km. Panjang lintasan dari kota A ke kota B melalui kota I adalah 195 km. Panjang lintasan dari kota A ke kota B melalui kota P 215 km. Selisih panjang lintasan dari kota A ke kota B melalui kota P dan I adalah 30 km. Pernyataan yang benar adalah pilihan ganda kompleks ya. Jadi kita cukup mencari yang nomor 1 dulu, jarak sebenarnya. Oke, JS. Rumus dari JS adalah jarak pada peta dikalikan skala. Jarak pada petanya berapa ini? Jarak pada petanya adalah dari kota A ke kota B, A ke kota Hi. A ke kota Hi adalah 8 cm, berarti 8 cm dikalikan skalanya 1/1.500.000. Oke, kita ambil yang bawahnya saja, 1.500.000 dikalikan 1.500.000. Oke, sama dengan 120, nolnya tambah 5. Oke, ini masih cm, karena jarak itu kilometer, berarti cm kita rubah ke kilometer, berarti nolnya hilang 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadinya 120 km. Ini untuk jawaban 1. Oke, 120 km. Berarti salah ya. Harusnya jawabannya 120 km, di sini 12 km. Oke, salah. Di nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, berarti A dan B tidak mungkin. Oke, di sini ada angka 2 sama-sama 2, pasti 2 betul. Nah, sekarang kita tinggal cek 3 atau 4. Kita lihat cek nomor 3. Panjang lintasan dari kota A ke kota B melalui kota P adalah 215. Berarti dari A ke B melalui kota P berarti 6 ditambah 9. Berarti sama dengan 15. Kita cek nomor 3. Berarti jarak sebenarnya 6 tambah 9 yaitu 15 cm dikalikan 1.500.000. Berarti sama dengan 225, nolnya 5. Oke, cm kita rubah jadi km, nolnya hilang, berarti 225 km. Nomor 3 jawabannya harusnya 225 km, di sini 215, berarti salah. Oke, berarti sudah jelas jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke. Perhatikan grafik hubungan kebutuhan tenaga waktu yang diperlukan dalam hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, nilai A. Oke, ini A-nya, ini B-nya ya. Oke, di sini A, di sini B. Oke, nilai A sama dengan 12. Oke, kita besarkan sedikit. Oke, kita cari. Ini 6 sama dengan B, kemudian 30 sama dengan 4 orang. Oke, berarti ini berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau 30 hari bisa diselesaikan 4 orang. Nah, berarti jawabannya adalah yang nilai A adalah 12A. 10, ini 10 orang. Oke, kalau 10 orang berapa hari? Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi kita punya rumus kemarin, yang diketahui dibagi yang ditanyakan dikalikan yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah 4 orang. Per 10 orang dikalikan 30. Nah, kita coret 4 dikalikan 3 sama dengan 12 hari. Berarti A-nya adalah 12 hari. 12 hari, ya betul. Berarti A-nya adalah 12. Oke, betul. Jadi nomor 1 betul ya. Berarti jawabannya kalau nggak A, B. Pasti yang C ini salah. Nah, kita cek nomor 2. Oke, nomor 2. Nilai B adalah 18. B ini sama dengan, dibesarkan, 6. Oke, B sama dengan 6. Berarti kalau waktu yang diperlukan adalah 6 hari, berapa orang? Nah, ini B-nya. Sama, perbandingan berbalik nilai, kita pakai yang atas ini sebagai patokan. Berarti
yang diketahui 30 hari dibagi yang ditanyakan 6 hari dikalikan yang diketahui adalah 4 orang. Oke, kita pakai yang atas ini ya patokannya ya. Oke, jadi kita sederhanakan 615. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20 orang. Oke. Berarti kalau B-nya ini adalah 20 orang. Oke, di sini B sama dengan 18. Oke, berarti salah. Oke, berarti jelas jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Kita cek nomor 3. Jika jumlah tenaga B ditambah 4, maka pekerjaan akan selesai 1 hari lebih cepat. Oke, B-nya tadi ketemunya adalah 20 orang. Oke, kalau Pak Gin tambah 4, berarti jadinya 24 orang ya. Oke, itu akan selesai berapa hari? Misalkan di sini X. Sama, kita patokannya sekarang yang ini, 6 hari dan 20 orang. Berarti yang diketahui berarti 20 per yang ditanyakan 24 orang dikalikan yang diketahui 6 hari. Oke, untuk yang nomor 3 kita pakai patokannya yang ini. 6 hari 20 orang. Oke, kita coret 6 1 2 4 4 20 bagi 4 5 hari. Oke, berarti X-nya adalah sama dengan 5 hari. Oke. Jika jumlah tenaga B ditambah, maka pekerjaan akan selesai 1 hari lebih cepat. Betul nggih? Oke, kalau 20 orang 6 hari, kalau 24 orang 5 hari, berarti 1 hari lebih cepat. Jadi jelas jawabannya yang nomor 3. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke, masih berhubungan dengan perbandingan. Oke. Pak Burhan bersama 6 temannya pernah menyelesaikan pembangunan rumah tipe 45 dalam waktu 54 hari. Pak Burhan bersama 6 temannya, berarti jumlah orangnya adalah 7. Pak Burhan ditambah 6 temannya, berarti 7 orang dapat menyelesaikan waktu 54 hari. Oke, pertanyaannya, seorang pelanggan ingin dibuatkan rumah dengan tipe yang sama dalam waktu 42 hari. Oke, waktunya 42 hari. Oke, selesai. Berapa orang ini? Tambahan pekerja yang dulu. Ingat, hati-hati ada kata-kata tambahan yang ditanyakan adalah tambahan. Berarti kita cari dulu. Kalau 42 hari itu berapa orang? Karena ini perbandingan berbalik nilai. Ya, yang berhubungan dengan orang tukang itu mesti perbandingan berbalik nilai. Jadi yang diketahui 54 per yang ditanyakan 42 dikalikan yang diketahui. Hari dengan hari ya, yang dibagi. Oke, kita coret 6 berarti 54 dibagi 6 sama dengan 9 orang. Oke, berarti untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 42 hari itu dibutuhkan 9 orang. Berarti tambahan pekerjanya adalah 9 dikurangi 7 sama dengan 2 orang. Oke, berarti jawabannya yang A, 2 orang. Oke, untuk nomor 3 jawabannya yang A, 2 orang. Kita lanjut di soal nomor 4. Nah, ini berhubungan dengan pola bilangan. Kalau pola bilangan silahkan kerjakan secara manual saja. Ya. Oke, karena tidak terlalu sulit kalau pola bilangan. Banyaknya segitiga putih pada satuan pola ke-12 adalah 36. Kita cek yang putih. Oke, pola pertama 3 ini ya. 1, 2, 3. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kelihatan ya ditambah 33 berarti pola kelima ditambah 15, ditambah lagi 18, pola selanjutnya tambah 3, 2, 1, pola selanjutnya tambah 3, 2, 4, pola selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, pola selanjutnya 30, pola selanjutnya 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tambah 3 lagi 36. Oke, berarti pola selanjutnya adalah 36, ini adalah pola yang ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang banyaknya segitiga putih satuan ke-12 adalah 36. Oke, betul ya? Ya, putihnya yang satuan ke-12 36. Oke, nomor 1 betul. Nah, berarti jawabannya kalau nggak A, B, C, dan D mesti salah. Karena di sini ada 4. Nah, kita cek nomor 2.
Banyaknya segitiga putih dan hitam satu satuan pada pola ke-12 adalah 144. Nah, kita cari yang hitam. Pertama 1, ini hitamnya ada 1, kemudian 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian pola 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Kita lihat polanya, pertama ditambah 2, kemudian ditambah berapa ini? 4, setelah ditambah 4 ditambah 6. Oh, berarti tambah 2 lagi, berarti setelah tambah 2 tambah 4 tambah 6 pasti di sini nanti tambah 8. Berarti tambah 8 21. Setelah ditambah 8 ditambah 10. Penambahnya ditambah 22 terus, berarti setelah ditambah 8 ditambah 10 jadinya 31. Kemudian ditambah setelah 10 ditambah 12 berarti 43. Setelah 12 ditambah 14, 14 berarti 57. Setelah 14 ditambah 16 berarti 73. Lanjutkan lagi, tadi sudah ditambah 16 ditambah 18, 91, kemudian ditambah 20 sama dengan 120, 11. Oke, ini masih pola ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kurang satu lagi. Tadi sudah ditambah 20, sekarang ditambah 22. 20 tambah 2 kan 22. Tambah 22 sama dengan 133. Banyaknya segitiga putih dan hitam satu satuan pada pola ke-12 adalah 144. Berarti kita tambahkan putih sama hitam di pola ke-12. Putihnya 36, hitamnya 133. Kalau kita jumlahkan adalah 169. Oke, nomor 2 salah. Berarti jawabannya jelas 1 dan 3. Jawabannya yang B. Nah, kita cek yang B coba. Banyaknya segitiga hitam satu satuan pada pola ke-12 adalah 133. Betul ya? Hitamnya adalah 133 di pola ke-12. Oke, nomor 4 jawabannya adalah B, 1 dan 3. Kita lanjutkan di soal nomor 5. Makin besar kan? Nah. Oke, nomor 5. Jika suatu jenis bakteri mampu membelah diri menjadi 2 dalam waktu 45 menit. Pada pukul 10.00 di suatu media terdapat bakteri sebanyak 100. Pada pukul 13.00 bakteri berkembang sebanyak. Sama kita cara manual saja. Yang pertama adalah 10.00. Oke. Awalnya adalah 100. Kemudian setelah 45 menit berarti kita tambahkan 45 jadinya 10.45. Karena membelah diri menjadi 2 jadi 200. Oke, setelah 45 kita tambah lagi 45. Berarti 11.30 jadi 400. Kita tambah lagi 45 jadinya 12.15 jadinya dikalikan 2 800. Kita tambah lagi 45 13.00 yang terakhir jadinya adalah 1.600. Oke, berarti nomor 5 jawabannya adalah yang C, 1.600. Ini adalah deret geometri. Silahkan pakai cara manual saja, tidak usah pakai rumus supaya jawabannya kamu yakin betul. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Oke, berhubungan dengan diskon ya, diskon ganda. Oke, hati-hati. Nomor 6 berhubungan dengan diskon ganda. Oke, di sini ibu akan membeli 2 baju dan 2 celana. Oke, yang pertama kita cari yang baju dulu. Baju. Oke, baju harganya 170.000 di diskon 50%. Berarti kita cari dulu diskon pertamanya 50%. Berarti 100 dikurangi 50, 50 per 100 dikalikan 170.000. Sama dengan coret 17 kali 5 adalah 85.000. Setelah itu 85.000 ini didiskon lagi 20%. Berarti tinggal kita kalikan 100 dikurangi 20 jadinya 80 dibagi 100. Ini untuk mencari harga beli ya. Kita coret nolnya, Jadi 85 dikalikan 8 sama dengan 68. Oke, 68.000. Ini untuk harga baju. Karena ibu membeli 2 berarti kita kalikan 2. Berarti 68 kalikan 2 136.000. Bajunya sudah ketemu. Sekarang celana. Oke, celana awalnya harganya adalah 200.000. Diskonnya 50%. Berarti 50 per 100 dikalikan 200.000. Oke, atau separuhnya ya. Oke, kita coret. Coret berarti
tinggal 100.000. Kemudian didiskon lagi 20%, berarti kita kalikan 100 dikurangi 20 berarti 80 per 100. Oke, kita coret jadinya 80.000. Celananya juga beli 2, berarti kita kalikan 2 sama dengan 160.000. Harga yang harus dibayar ibu berarti tinggal 136.000 ditambah 160.000 sama dengan 296.000. Oke, untuk nomor 6 jawabannya yang C, 296.000. Kita lanjut di soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Perhatikan gambar luas daerah persegi sama dengan luas daerah persegi panjang. Besarkan. Luasnya sama. OX dengan X plus 3. Luas perseginya adalah X. Luas perseginya atau sisinya sama dengan X. Kemudian luas persegi panjang dengan panjang sama dengan X plus 3. Kemudian lebarnya adalah X. Besarkan lagi. Min 2. X min 2. X min 2. Nah, kita hitung coba. Oke. Pernyataannya, luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Oke, luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Oke, kita cek. Luas persegi rumusnya adalah S kali S, berarti X kuadrat ya. Sama dengan luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar. X plus 3 dikalikan X min 2. Jadi kita cari nilai X-nya dulu ya. Oke, X kuadrat berarti tetap. Kita kalikan ini dengan sifat distributif, X dikalikan X kuadrat, X dikalikan min 2X. Nah, sekarang tinggal yang ini 3. 3 dikalikan X sama dengan 3X, berarti plus 3X. 3 dikalikan min 2, ini kalian ya. 3 dikalikan min 2 sama dengan min 6. Oke, kita hitung berarti X kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X tambah 3X sama dengan X min 6. Kita pindah ruas, X-nya kita kumpulkan. Jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat min X sama dengan min 6. Oke. Gini ya. Kita pindah ke sini, berarti X kuadrat kurangi X kuadrat 0, berarti tinggal min X sama dengan min 6. Min X sama dengan min 6, berarti X sama dengan 6. Oke, X-nya sudah ketemu 6. Nah, sekarang kita lihat panjang sisi persegi adalah 6 cm. Sisi persegi tadi adalah X. Sisinya adalah X. Nah, X sudah ketemu 6. Berarti X sama dengan 6 cm. Oke, betul ya? Nomor 1. Oke, nomor 1 betul. Di nomor 2 salah. Berarti jawabannya kalau enggak A, B. Kita cek nomor 3. Keliling persegi panjang adalah 20 cm. Berarti kita lihat sisi panjangnya dulu. Nomor 2. Nomor 3. Panjangnya X plus 3. Berarti kalau X-nya 6, berarti X tambah 3. 9. Lebarnya 6, berarti 6 dikurangi 2, X min 2, 6 kurangi 2, 4. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 2 dikalikan 9 tambah 4, 13 sama dengan 26. Oke, untuk nomor 3, kelilingnya 26. Jadi salah ya. Oke, di sini jawabannya 20. Oke, berarti jawabannya adalah yang 1 dan 4 yang B. Nah, kita cek apa ini? Luas persegi, betul, 6 kali 6 adalah 36 cm persegi. Oke, untuk nomor 7 jawabannya adalah yang B, 1 dan 4. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 sudah, kita lanjut soal nomor 8. Oke. Oke, nomor 8 berhubungan dengan masih aljabar. Oke. Perhatikan P sama dengan sepertiga X plus 2 dan H sama dengan setengah X min 5 hasil dari 6P ditambah 4H. 6P ditambah 4H. Berarti 6 dikalikan P, P-nya adalah sepertiga X plus 2 ditambah 4H, berarti 4 dikalikan setengah X min 5. Oke. 6 dikalikan sepertiga jadinya 2X, pakai sifat asosiatif. 6 dikalikan 2 sama dengan 12.
ditambah 4 kalikan setengah 2x, 4 dikalikan min 5 min 20. 2x tambah 2x 4x, 12 dikurangi 20 sama dengan negatif 8. Berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah 4x min 8. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut kita ke nomor 9. 3 buah persegi dengan panjang sisi 8 cm, 12 cm, dan 10 cm disusun seperti pada gambar. Luas daerah yang diarsir. Ini ya, berarti kita perlu bantuan kita tarik di sini. Nah, berarti kalau sini 8, sininya 12 ya. Sininya 12. Oke, sininya 4. Nah, sekarang kita akan cari luas 3 bangun dulu, 3 bangun utama. Berarti ada luas persegi panjang. Ini Pak Gin tulis bangun 1, bangun 2, bangun 3. Oke, berarti luas persegi panjang ini dari A sampai sini pucuk berarti 12 dikalikan 8. 12 dikalikan 8 sama dengan 96. Kemudian luas persegi bangun yang kedua 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian luas persegi juga yang ketiga 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau kita jumlahkan sama dengan 96 tambah 144 tambah 100. Itu sama dengan 340. Oke, kemudian kita kurangi. Ada 2 segitiga nih ya. Segitiga A, misalkan di sini Pak Gin kasih nama O, berarti AOF. AOF, kemudian kita coba cari luas segitiganya. Segitiga pertama di sini, segitiga pertama. Jadi alas kali tinggi, alasnya ini AO 12 dikalikan tingginya. Jadi di sini 8 ya. 8 tambah 12 20 berarti 12 kali 20 bagi 2. Coret 1 berarti 120 cm persegi. Kita cari luas segitiga kedua. Oke, luas segitiga kedua. Gambarnya begini. Gambarnya ini. Oke, segitiga kedua yang ini. Nah, di sini 12, di sini 10. Kemudian di sini juga 10 berarti alasnya adalah 10 dikali 12 tambah 10 22 dibagi 2. Coret 11 sama dengan 110 cm persegi. Kalau dijumlahkan adalah 230 cm persegi. Luas daerah yang diajar berarti luas ketiga bangun persegi dan persegi panjang ini dikurangi luas segitiga berarti 340 dikurangi 230 sama dengan 110 cm persegi. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke. Bikin bawahkan dulu biar enggak nabrak ya. Bikin besarkan. Nah. Perhatikan gambar trapesium PURS dan PHUT sebangun jika RU 1:4, RU banding JR. Jadi ini 1 dibanding 4, panjang SR adalah kalau ini 1:4, berarti sini 1, sini 3. Nah, jadinya 1:4. Ya, UH-nya 3. Karena RH adalah 4, berarti kalau UH 4 dikurangi 1 dengan 3. Kita gambarkan dulu. Jadi segitiganya yang sebangun, segitiga kecil dulu. PH TURS berarti sini S, sini R, sini T, sini U. Kemudian segitiga yang satunya, trapesium yang satunya sama, berarti PHUT, sini P, sini H, sini U, sini T. Nah, panjang SR berarti ini SR. Kita hitung dulu yang adalah PH. PH adalah 36. RU adalah 1, UH adalah 3. Ini adalah perbandingannya 1:3 ya. Oke, berarti kita cari dulu posisi TU. Nah, TU berarti kita pakai ini yang sama, kita bandingkan kiri dengan kiri, berarti 1/3. Misalkan di sini X berarti sama dengan X per 36. Kita kalikan silang, 3 dikalikan X, 3X sama dengan 36 kali 1, 36. Di X sama dengan 36 bagi 3, 12.
12. Oh, TU-nya 12. Jadi sini juga 12. Nah, sekarang kita cari SR. Misalnya SR ini adalah Z. Nah, kita bandingkan juga kiri dengan kiri, atas dengan atas. Berarti 1:3 sama dengan Z per TU-nya 12. Kita kalikan silang 3 dikalikan Y sama dengan 3Y. 12 kalikan 1 sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 3, Y sama dengan 4. Oke, berarti untuk nomor 10 jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjut di soal nomor 11. Oke, nilai X pada gambar berikut adalah, makin besar kan? Nah, lihat nilai X-nya. Di sini ada 37, berarti nilai X-nya di sini ada bentuknya segitiga ya. Berarti kita cari dulu dua sudut di sini. 37, dia saling bertolak belakang, pasti ini juga sama, ini juga 37. Oke, ganti dulu. Oke, pasti di sini juga 37 derajat. Oke, kemudian di sini kita cari 48. 48 itu berarti sini. Ini dengan ini mesti sama, berarti ini juga 48. Karena ada dua garis yang sejajar dipotong dengan satu garis ini. Berarti X ini adalah, kalau segitiga kan 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 37 derajat dikurangi 48 derajat. Ingat, kalau segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 48 derajat sama dengan 95 derajat. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Oke, berhubungan dengan geometri transformasi ya. Oke, segitiga ABC dengan A min 3,4, berarti A-nya min 3,4. Oke, kemudian B-nya min 5,4, Y-nya min 3,6. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita cari dulu yang A dulu. Sumbu Y. Berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti X-nya positif ya. Oke. Ingat, kalau ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti jadinya adalah min X, Y. Nah, berarti karena ini min, berarti berubah menjadi plus, jadinya 3,4. Oke, kemudian setelah direfleksikan, dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti min ya, min 90 derajat dirotasikan. Oke, kalau ada rotasi seperti ini, kita balik terlebih dahulu 4,3. Karena dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, berarti Z-nya ini yang belakang ini kita minuskan, berarti jadinya 4,3. Dileng-leng kalau rotasi dibalik dulu, kemudian kita lihat searah atau berlawanan. Kalau searah berarti Z-nya kita negatifkan, kalau berlawanan berarti X-nya kita negatifkan. Nah, oke, berarti untuk yang A jawabannya adalah 4,3. Oke, kita cari yang B, sama caranya. Min 5,4 terhadap sumbu Y. Nah, berarti terhadap sumbu Y sama seperti ini, X-nya kita negatifkan, berarti negatif ketemu negatif jadinya positif. 5,4 dirotasikan min 90 derajat. Oke, jadinya adalah kita balik 4,5, kemudian Y-nya dinegatifkan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang C. Adalah min 3,6 sama dengan sumbu Y, berarti X-nya kita negatifkan, karena negatif jadinya positif, negatif ketemu dengan positif, dirotasikan min 90 derajat. 90 derajat searah jarum jam. Kita balik dulu jadinya 6,3. Kemudian Y-nya ini yang belakang ini dinegatifkan. Oke, berarti jawabannya 4,3, 4,5, 6,3. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 12 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 13. Nah, masih sama dengan transformasi. Titik K adalah 2,4. Oke, kita kerjakan dulu 2,4. Yang pertama, dirotasikan 90 derajat sama searah jarum jam ya, dengan arah searah berarti negatif 90. Oke, kalau searah jarum jam kita balik dulu.
min 4,2. Ingat kalau rotasi 90 derajat kita balik dulu. Kemudian lihat putarannya kemana? Oh, searah. Berarti kalau searah yang belakang ini kita negatifkan. Berarti jadinya min 4, min 2. Kemudian ada lagi dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti Y-nya berubah menjadi negatif ya. Kalau ada sini ya. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya ini negatif, jadinya X, min Y. Nah, min 4, min 2 terhadap sumbu X berarti Y-nya dirubah menjadi negatif karena ini negatif. Dengan negatif jadinya positif, berarti min 4,2. Oke, kita lanjut yang L. 7, min 5. Kita putar 90 derajat searah jarum jam. Dibalik dulu, jadinya min 5,7. Karena searah jarum jam yang belakang jadi min. Nah, di min 5, min 7. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti min 5, karena ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Oke, ingat kalau sumbu X, Y-nya dibuat negatif. Karena di sini sudah negatif, berarti kalau negatif ditemukan negatif jadinya positif. Kemudian yang M 6, min 1. Nah, sama 90 derajat dibalik dulu min 1,6. Oke, karena searah jarum jam berarti yang belakang ini dinegatifkan. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, yang depan ini yang kita negatifkan. Oke, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X jadinya min 1,6. Oke, ini min ketemu min jadinya plus. Jadi jawabannya min 4,2, min 5,7, min 1,6. Oke, jawabannya adalah yang A. Lanjut di soal nomor 14. 14. Nilai rata-rata penilaian harian matematika suatu kelas adalah 70. Dua siswa mengikuti penilaian harian susulan dan mendapat nilai 94 dan 80 setelah digabungkan. Nilai rata-rata menjadi 71. Banyaknya siswa yang telah mengikuti penilaian harian adalah ini rata-rata gabungan. Nah, berarti yang pertama adalah kita cari dulu 70 dikalikan X. X ini adalah suatu bilangan atau siswa yang pertama. Nah, sebelum ada tambahan siswa, ya berarti kemudian ditambah. Karena ada 2 orang yang mengikuti tambahan, berarti 94 ditambah 80. Oke, dibagi. Nah, yang mengikuti ulangan harian pertama, jumlah orang pertama, ditambah susulannya ada berapa? Ada 2, berarti X plus 2. Rata-ratanya menjadi 71. Oke, kita hitung 70 kalikan X, 70X. 94 tambah 80 sama dengan 174. Oke. Kemudian ini bagi pindah ke sini jadi kali, jadinya 71 X plus 2. Ingat ya, ini kalau pindah ke kanan karena ini bagi, pindah ke kanan jadi kali. Kita hitung berarti 70X tambah 174. Ini sama dengan 71 kalikan X, 71X asosiatif ya. 71 kalikan 2, 142. Nah, kemudian kita pindah X dengan X, kita kumpulkan 70X. 71 pindah ke kiri jadi min 71X. Dan 142 tetap. 174-nya Pak Gin pindah ke kiri jadi min 174. 70 dikurangi 71X sama dengan min X. Sama dengan 142 dikurangi 174 sama dengan negatif 32. Berarti X sama dengan 32. Berarti jumlah siswa pertama sebelum ada tambahan adalah 32. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang mengikuti ulangan harian. Berarti orang pertama, jumlah orang pertama 32 ditambah 2 orang lagi. Ada susulan berarti tambah 2. Jadinya 34. Oke, jawabannya yang C. Jadi ya, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang telah mengikuti penilaian harian. Berarti jumlah orang yang pertama. Tadi sebelum ada tambahan susulan ditambah yang susulan. Berarti 32 ditambah 2 sama dengan 34. Oke, sama dengan. Jadi nomor 14 jawabannya adalah C, 34. Kita lanjut di soal nomor 15. Nah, 2 buah dadu dilempar undi bersama, peluang munculnya mata dadu berjumlah dari 9, lebih dari 9.
Oke, ingat peluang rumusnya adalah NA dibagi NS. NS itu adalah ruang sampel, NA adalah titik sampel. Ruang sampel dari 2 buah mata duit diingat-ingat 36. Ya. Kita cari NA-nya. NA-nya itu yang ini yang mau kita cari. Berjumlah lebih dari 9. Berarti 10 minimal. Kalau lebih dari 9, 9-nya nggak ikut. 1 dadu itu yang paling kecil 1, yang paling besar mata dadunya 6. Berarti 1 tambah 6, 7. Paling besar nggak mungkin. 2 tambah 6, 8. 3 ditambah 6, 9. Bisa berarti 4 ya mulainya. 4 ditambah 6. Kan jumlahnya 10. Nah, berarti lebih dari 9. Sekarang 5. 5 itu bisa ditambah berapa biar lebih dari 9? 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 kan 10. Berarti lebih dari 9. Kemudian 5 ditambah 6. Dan 11 lebih dari 9. Kemudian sudah selesai karena sudah sampai angka 6. Sekarang 6. 6 ditambah berapa? Ditambah 4. Dan hasilnya 10. Berarti lebih dari 9. Kemudian 6 ditambah 5. Hasilnya 11 kan lebih dari 6. Kemudian adalah 6 ditambah 6, 12. Dan hasilnya lebih dari 9. Ada berapa titik sampelnya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sampelnya ada 6. Peluangnya adalah 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Jawabannya adalah yang A. Oke, itu nomor 15 sudah selesai. Berarti peluangnya adalah 1/6. Oke, Pak Ginairi, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.